warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Tidakama dengan NIM E2A01120. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Maulana. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noval Gavi dengan NIM E2A 017179 dari kelas S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, nama saya Bima Setiaji untuk NIM E2A017139 Prodi S1 Manajemen kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Yabudi, nomor NIM E2A017138 dari Fakultas Ekonomi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganda Yoga Satria dari kelas B Manajemen semester 6 Universitas Muhammadiyah Semarang, dan dengan nomor NIM E2A017173. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanto dari Fakultas S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Asal saya dari Kota Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek ini telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, pada beberapa periode ini, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh terjadi faktor-faktor Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Perbedaan kekuasaan dari pemerintah kolonial pada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang meningkatkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi dari pemerintah. Oke, di sini ada definisi pasar modal, yaitu pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal ini berarti suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi pasar modal di Indonesia. Nah, berikut ada 6 fungsi pasar modal di Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Tambahan modal ini sangat digunakan untuk bagi kita yang ingin membangun usaha yang telah kita lakukan atau kita laksanakan. Lalu yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Lalu selanjutnya, memperbesar produksi dengan modal yang dapat sehingga produktivitas meningkat, seperti mutu dan kualitas yang kita lakukan yang kita jalankan akan meningkat. Yang keempat, akan menampung tenaga kerja. Secara tidak langsung, dengan adanya pasar modal ini, tentu akan menampung bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang diharapkan dengan mendapatkan tenaga kerja yang lebih berkompetensi, lebih berkualitas, dan berdedikasi. Lalu selanjutnya, memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Dengan adanya pasar modal di Indonesia sendiri, kita akan tentu akan berguna atau berdampak positif bagi pembangunan nasional, seperti meningkatkan anggaran pemerintah
Lalu yang selanjutnya berfungsi sebagai sumber dana jangka panjang. Nah, di sini ada 5 manfaat pasar modal bagi emiten. Pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Lalu, tidak ada kovenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, tidak ada kovenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dan perusahaan. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Jadi di sini kita diharapkan tidak selalu bergantung kepada bank-bank. Terima kasih dari saya. Ya, saya lanjutkan. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Terus yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengembang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam berbagai instrumen yang mengurangi risiko. Lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Yang kedua, ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya untuk mengorganisir dan menyediakan fasilitas bagi anggotanya, sehingga semua anggota Bursa Efek tersebut dapat melakukan perdagangan secara adil, efisien, dan transparan. Terus yang ketiga adalah perusahaan efek, yaitu perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapokam dan LK untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapokam dan LK. Terus yang keempat ada lembaga kricking dan penjaminan, PT Kricking Penjaminan Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kricking dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang kelima ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral, tempat penyimpanan terpusat bagi bank, kustodian, dan perusahaan efek. Untuk yang selanjutnya, tujuan pasar modal. Yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasil atau yang disebut laba. Jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market initial public offering. Pasar perdana yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek atau sindikasi penjamin emisiden agen penjualan kepada para investor publik. Yang kedua, pasar sekunder secondary market. Pasar sekunder yaitu tempat efek-efek yang sudah tercatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana di pasar ini, efek-efek perdagangan dari satu investor ke investor lainnya. Peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian Indonesia, pasar modal juga memiliki peranan, antara lain berperan sebagai intermediasi, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan, memungkinkan kegiatan bisnis mendapat dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis. Kemudian memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga
yang dimiliki kepada pihak lain. Dalam struktur pasar modal di Indonesia yang paling tinggi terletak pada Menteri Keuangan yang menunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan, mengatur, dan mengawasi sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya aktivitas pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan juga melindungi kepentingan pasar masyarakat modal yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pasar modal di Indonesia itu sudah ada sejak 1880 ya di sini nih. Nah, jadi sudah sejak zaman penjajahan dan zaman jadi mengalami banyak sekali perubahan dan metamorfosis dimulai dari zaman prakemerdekaan ya, antara lain ada seperti ini ya, ada Amsterdam Effect, Ten Beers, ada Netherlands, Handel Beach, ada Netherlands Indisch Ex-Comto Bank yang dinasionalisasikan pada tahun 1957 menjadi Bank Dagang Negara dan sebagainya. Nah, jadi yang kita tahu pasar modal itu sudah ada sejak dulu. Jadi sejak zaman penjajahan Indonesia sudah memiliki pasar modal. Pasca Perang Dunia Kedua. Jadi pasca Perang Dunia Kedua otomatis itu untuk masalah penanaman modal itu pasti banyak dicabut karena Perang Dunia Kedua otomatis akan berdampak pada yaitu perekonomian yang tidak stabil, dan jika perekonomian tidak stabil otomatis itu akan banyak mempengaruhi, sehingga seperti yang terjadi saat ini banyak sekali bisa dikatakan saham Indonesia merah semua. Kalau kita lihat di bursa efek di IDX hampir semua merah. Dikarenakan apa? Karena yang kita tahu sekarang disebabkan oleh virus corona ini, jadi perekonomian tidak stabil, dolar membuat rupiah melemah, rupiah menjadi 16.000 ke atas. Jadi banyak sekali yang mungkin di bulan Januari kemarin investor dari luar negeri itu mengambil semua sahamnya dari negara berkembang karena resikonya cukup tinggi jika mempertahankan. Ya ini tadi, jika tidak stabil, hal ini menyebabkan pajak dan bea masuk belum dapat dipungut padahal jumlah pengeluaran negara meningkat. Nah, karena juga pengeluaran di negara juga meningkat sih, jadi perekonomian memang tidak stabil. Nah, agar dapat membiayai perekonomian negara, pemerintah melakukan sejumlah upaya ya, seperti dengan menghimpun dana pinjam nasional yang didukung oleh masyarakat, sehingga akhirnya Indonesia bangkit dari keterpurukan. Walaupun aktivitas pasar modal Indonesia sempat melumpuh, namun patut diakui bahwa fungsi pasar modal esensial yang berkembang di ekonomi nasional ya. Jadi dia tetap berkembang dan sampai akhirnya membuka bursa efek di Jakarta ya pada 13 Juni 1552 ya. Ini sangat menghalangi, saya pindah dulu ya. Next, kemudian di sini pasar modal merupakan salah satu perekonomian suatu negara yang dipresentasikan dalam dua fungsi, yakni fungsi sarana pendanaan usaha sebagai perusahaan yang ingin didanai oleh masyarakat atau pemodal ya. Nah, kemudian ini yang kedua, pasar modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Jadi memang kalau kebetulan sisi penggunaannya sama ya, lebih difokuskan bagaimana agar kita bisa berinvestasi, kita investasi di dalam. Tapi namanya investasi ya, kadang bisa low, bisa high, bisa naik turun. Tapi juga di sini kita juga membantu ya, seperti kayak Sido muncul pertama kali keluar dengan nilai saham cuma 600, sekarang sudah 18, tapi ini turun lagi karena corona. Tapi mungkin habis ini naik lagi. Sari Roti, banyak perusahaan asli Indonesia yang memang harus kita support, dan kalau bisa kita yang beli karena kita orang Indonesia, kita harus punya saham di situ. Jadi kalau kita punya saham otomatis kita akan diakui sebagai pemilik perusahaan. Harus seperti itu, meskipun cuma satu lot nggak terlalu banyak ya. Di samping itu, pasar modal juga menyediakan leading indicator dalam perkembangan perekonomian suatu negara, sebab pasar modal merupakan tempat pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena banyaknya manfaat dari pasar modal bagi masyarakat pada khususnya, maka wajar bahwa masyarakat Indonesia setiap harinya disuguhkan informasi mengenai naik turunnya indeks harga saham gabungan
atau disingkat HSG, atau harga saham di Bursa Efek Indonesia, disingkat BEI, melalui sejumlah situs di internet dan tayangan di televisi. Setelah mengalami sejumlah perkembangan dari awal berdirinya hingga akhirnya tahun 2007, Bursa Efek di Indonesia yang awalnya terdiri atas Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi tanggal 16 Juni 1989 dan Bursa Efek Jakarta mulai beroperasi kembali setelah vakum pada tanggal 10 Agustus 1977, digabungkan dan diubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari Sekian.